Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati Sabtu pagi dengan ada kopi, nikmat banget kopinya ini. Kemudian ada gorengan, ini gorengan khas orang Jawa ini ya, goreng. Kemudian ini menikmati minuman dari daun kelor. Daun kelor yang diseduh, kata orang manfaatnya cukup banyak. Nah, Bapak-Bapak sekalian, selamat menikmati hari libur Sabtu pagi ini. Kita coba manfaatkan untuk diskusi santai tentang pengenalan ISO 17025. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit quotes ya. Quotes saya ambil dari Andre Hirata yang terkenal dengan novel Laskar Pelanginya. Beliau mengatakan bahwa kalau kau datang untuk belajar dengan tersenyum, maka ilmu akan menyambutmu dengan tertawa. Jadi dalam belajar ISO, ya, kita anggap saja ini sebagai sesuatu yang bisa membuat kita tersenyum. Kenapa? Karena kalau belajar ISO dibikin tegang itu kurang bagus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sedikit mengulangi video-video sebelumnya bahwa ISO ini adalah standar internasional. ISO 17025 ini merupakan standar internasional yang dibentuk atau disepakati berdasarkan forum konsensus yang bersifat volunteer. Di video sebelumnya sudah kita singgung tentang adanya transformasi ya, perubahan dari volunteer menjadi mandatori. Tetapi secara umum Bapak-Ibu sekalian, ISO 17025 ini bisa digunakan untuk atau standar bagi laboratorium penguji dan kalibrasi. Kemudian bisa digunakan juga oleh pelanggan. Karena dalam konsensus ISO 17025, pelanggan itu dibolehkan untuk mengaudit kita. Tentu saja jika mereka akan mengaudit kita, ya standarnya harus sama, yaitu 17025. Nah, kemudian dari ISO 17025 ini juga digunakan oleh badan akreditasi suatu negara. Misalnya Indonesia digunakan oleh CAN untuk menilai kompetensi suatu laboratorium. Nah, ini sedikit mereview video sebelumnya. Sekarang kalau kita bertanya Bapak-Ibu sekalian, apa tujuan kita menerapkan sistem mutu ini secara rutin? Ya, tujuannya di video sebelumnya sudah kita singgung, itu untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan baik dalam wilayah nasional, regional, dan internasional. Ada tujuan yang lain Bapak-Ibu sekalian di dalam kita menerapkan sistem mutu ini. Karena kemarin juga sudah disinggung bahwa ini adalah untuk keperluan bisnis, maka kita sepakat bahwa dalam suatu bisnis, baik itu bisnis jasa maupun bisnis barang. Nah, di laboratorium ini masuk kategori bisnis jasa. Tujuannya secara umum, bisnis apa saja adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kalau istilahnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, ini secara umum. Tetapi lebih spesifik, untuk di ISO 17025, kepuasan pelanggan itu meliputi dua variabel, ya. Jadi
Kita dengan gampang mungkin mengatakan, saya menerapkan sistem mutu ini untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, di 17.05 kepuasan pelanggan itu variabelnya dua. Yang pertama adalah data yang kita hasilkan harus valid. Yang kedua, tepat waktu. Nah, kita batasi di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kepuasan pelanggan menurut ISO 17025 adalah data valid dan tepat waktu. Nah, jika di dalam penerapan sistem mutu ini kita sudah mampu memenuhi keduanya ini, data valid dan tepat waktu, maka diharapkan pelanggan kita akan puas. Data valid dan tepat waktu. Nah, tentu saja kita menggarisbawahi data valid. Jadi di sini kita memproduksi data. Data yang kita hasilkan, target kita harus valid. Ini diucapkan gampang Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika kita bertanya, bagaimana untuk mendapatkan data yang valid? Paling tidak ada 5 atau 6 pendukungnya. Nah, ini sangat fundamental. Kita mendapatkan data yang valid. Yang pertama, jika personelnya kompeten. Sebaliknya, jika personelnya tidak kompeten, ya sulit kita mendapatkan data yang valid. Yang kedua, jika alatnya kompeten. Yang ketiga, jika kita meminimalkan terjadinya kontaminasi dalam suatu ruangan. Atau kalau bilang pengujian mikrobiologi, kita meminimalkan atau kita mendapatkan ruangan yang mengusahakan ruangan itu steril, everything is steril. Kemudian metodenya juga valid. Jadi untuk mendapatkan data yang valid ada beberapa persyaratan yang kalau kita memperdalam lagi, yang pertama meminimalkan terjadinya human error, meminimalkan terjadinya kesalahan alat, meminimalkan terjadinya kontaminasi. Kemudian metode kita minimalkan terjadinya kesalahan dalam satu metode. Kemudian ada tambahan yang lain, misalnya dalam bidang pengujian kuantitatif kita menerapkan namanya kontrol chart atau kartu kendali. Nah, semuanya ini dirangkum dalam suatu istilah namanya penerapan jaminan mutu. How to control human error, how to control trouble equipment, how to control contamination, how to control method, dan how to implementation control chart. Nah, jika ini sudah kita terapkan, Bapak Ibu sekalian, maka diharapkan kita mendapatkan data yang valid. Data yang valid maknanya mendekati benar, bukan benar mutlak. Sebab di dalam pekerjaan di laboratorium, kita tidak bisa mengklaim data kita itu absolut benar, tetapi mendekati benar. Nah, kemudian dilengkapi dengan dikerjakan tepat waktu. Nah, jika data valid, tepat waktu, maka diharapkan kita mendapatkan atau memperoleh hasil yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu tepat waktu? Yang secara umum para pakar sepakat bahwa di dalam menguji sampel kita harus memperhatikan aspek-aspek stabilitas daripada sampel itu. Karena secara teori sampel kita di laboratorium, termasuk mungkin di lapangan, termasuk mungkin di dalam perjalanan sampel itu sendiri, kemungkinan bisa mengalami perubahan kimia, atau mungkin mengalami perubahan fisik, atau mungkin bisa mengalami perubahan mikrobiologi. Perubahan kimia misalnya terjadi reaksi oksidasi reduksi. Perubahan fisik misalnya terjadi penguapan, terjadi pengendapan,
terjadi perubahan warna terhadap sampel itu. Perubahan mikrobiologi mungkin tumbuh bakteri jamur dan seterusnya. Nah, kenapa tepat waktu? Tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya perubahan terhadap sampel itu. Mungkin terjadi secara teori. Sehingga di dalam literatur GLP, Good Laboratory Practice, ada satu statement disebutkan bahwa sample analysis must be fresh. Sampel dianalisis itu harus dalam kondisi fresh. Walaupun menurut terminologi ISO, bisa aja sampel itu diawetkan. Diawetkan secara fisika atau diawetkan secara kimia. Kalau diawetkan secara fisika, misalnya disimpan dalam satu kulkas atau freezer pada temperatur tertentu. Kalau diawetkan secara kimia, mungkin ditambahkan senyawa asam atau senyawa basa. Tetapi ada teori yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada teknis pengawatan sampel yang ideal di dunia ini. Sekali lagi, sampel boleh diawetkan. Tetapi ada teori mengatakan tidak ada teknis pengawatan sampel yang ideal di dunia ini. Jadi bisa aja kita katakan bahwa pengawatan sampel itu adalah emergency response, kondisi darurat. Sebaiknya atau kita usahakan sampel itu dianalisis dalam kondisi yang fresh. Sampel analysis must be fresh. Nah, di sini masuklah ada istilah holding time. Holding time itu adalah waktu penyimpanan sampel secara maksimal setelah diawetkan. Nah, kita perlu memahami, Bapak Ibu sekalian, di dalam literatur disebutkan parameter-parameter tertentu atau setiap parameter mempunyai holding time, waktu penyimpanan maksimum setelah diawetkan. Contoh, logam berat, kalau diawetkan dengan menggunakan asam nitrat pekat sampai pH kurang dari 2, maka holding time-nya bisa selama 6 bulan jika disimpan dalam temperatur ruangan. Demikian parameter yang lain. Nah, boleh diawetkan, tapi kita harus memperhatikan aspek holding time. Tapi idealnya Bapak Ibu sekalian, di dalam bekerja di laboratorium yang profesional, sebaiknya analisis sampel dalam kondisi yang fresh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ada istilah fundamental di ISO secara umum, yaitu no measurement, no data. Tidak ada pengukuran, kita tidak menghasilkan data. No data, no information. Tidak ada data, tidak ada yang bisa kita informasikan. No information, no management. Tidak ada informasi, tidak ada manajemen. Yang terakhir, no management, no policy. Tidak ada manajemen, tidak ada kebijakan. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Selamat berakhir pekan. Tujuan kita menerapkan sistem mutu based on ISO 17025 adalah untuk customer satisfaction, untuk kepuasan pelanggan yang memiliki 2 variabel, data valid dan tepat waktu. Diucapkan gampang, tetapi diimplementasikan sulit. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.